Silakan duduk. Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Ibu Enggawati. Mamanya Pak Lukas. Ada yang kenal, ada yang belum ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya semua kenal firman. Yang penting itu kenal firman. Karena firman itu hidup, dahsyat, ajaib. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawakan tentang perkenanan Tuhan. Siapa yang mau berkenan di hati Tuhan? Semua kan mau berkenan. Kalau sudah berkenan, kita akan mengalami sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dalam Kisah 13 ayat 22. Kita simak seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Yuk kita baca sama-sama. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Mengenai Daud, Allah berkata, Daud sangat kusukai sebab aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saya bacakan dalam bahasa sehari-hari, Alkitab bahasa sehari-hari. Mengenai Daud, Allah berkata, Daud sangat kusukai sebab ia taat kepadaku. Wah, cuma taat, kuncinya cuma taat. Tidak gampang orang taat. Nggak. Kalau kita lihat Daud itu artinya nama itu yang dikasihi. Daud adalah anak laki-laki, anak yang ketujuh, anak yang bungsung. Bahasa Prancisnya ragil. Ya, dari keluarga Isai, ya. Waktu itu kakak-kakaknya semua jadi prajurit kerajaan. Hanya Daud yang jadi gembala domba yang tidak diperhitungkan. Kenapa tidak diperhitungkan? Waktu itu Samuel datang kepada Isai, pada papanya, untuk mengurapi salah satu anaknya. Karena menubuatkan anaknya, salah satu anaknya akan dipakai Tuhan menjadi seorang raja. Ternyata Daud tidak ada dalam kumpulan saudara-saudaranya. Tapi Samuel waktu itu tanya, masih adakah anakmu? Oh ada. Ya, aku tunggu. Dia mengembalakan kambing cuma 2-3 ekor. Tapi Tuhan berkenan kepada Daud. Waktu itu dipanggil supaya sama-sama makan, sama-sama bisa berdoa, dan Samuel mengurapi Daud. Puji Tuhan. Kenapa Daud ini pribadi? Berarti pribadi orang itu berkenan di hati Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar taat. Sekalipun Daud itu tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Istilahnya anak yang sudah tidak dianggap sampai dijadikan gembala. Ya. Kita belajar akan Daud.
Apa yang kita teladani? Yang pertama, kita lihat Daud itu memilih hidup intim dengan Allah. Hidup intim dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam pujian, dalam penyembahan. Kita lihat sungguh-sungguh tulisan daripada kitab Mazmur itu. Tulisan yang dituliskan. Daud mengatakan di dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Dikatakan setiap pagi aku berdoa dengan tekun. Maaf, kok beda ya? Setiap pagi aku berdoa dengan tekun dan mengajukan permohonanku kepadamu. Ini bahasa sehari-hari ya. Pasal 4. Oh, keliru saya ya. Maaf. Mazmur pasal 4. Oh, dalam kurung ya, ayat 4. Ya, dalam kurung ayat 4. Ya, di bawahnya. Tolong di bawahnya. Setiap pagi aku berdoa dengan tekun dan mengajukan permohonanku kepadamu. Nah, ini dalam kurung ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Nah, ini yang saya bacakan tadi bahasa sehari-hari. Saya percaya kalau setiap pagi kita bangun pagi, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Karena Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Betul. Orang yang mencari Tuhan, kesukaannya mencari Tuhan, itu pribadi, lepas pribadi. Dan kita lihat bahwa Daud bukan hanya suka bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Kita lihat juga Daud itu mengasihi Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan sampai yang ke-6. Kalau saudara baca di rumah, saudara lihat Tuhan itu senang kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tiap pagi kita mengatur persembahan kita kepada Tuhan. Luar biasa. Biasanya orang kalau pagi itu paling males ya bangunnya. Paling males bangun. Ya, puji Tuhan. Kami di Jombang. Saya tinggal di Jombang, satu kabupaten kecil. Ya, tapi waktu itu kami disuruh pindah dari Surabaya ke Jombang. Pak Henok selalu katakan, ayo kita mulai ibadah dengan setiap pagi kita doa pagi. Dimulai jam 4. Jadi bangun jam 4 kita mulai doa. Betul saudara. Doa itu membawa satu hal ledakan yang luar biasa di sorga. Betul. Saya tidak menyangka kalau anak saya
Samuel, Lukas, Lydia, Lili, anak saya 4. Ya. Anak-anak Tuhan buat berhasil. Karena saya cuma taat. Pindah dari kota Surabaya disuruh ke Jombang. Kalau kita taat, berkat itu mengikuti. Perkenanan Allah terjadi. Secara manusia, mana mungkin ya? Saya orang katakan pendeta desa. Tapi bisa ke Amerika. Itu siapa yang membuat? Tuhan. Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan. Belajar taat. Pagi-pagi hidup intim dengan Tuhan. Saya percaya disitulah letak kunci berkat Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 164. Daud itu suka puji Tuhan. Dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ayo saudara baca. Ini akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau Tuhan. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi tidak tahu ngomel. Nyanyi. Ini loh kesukaannya Daud nyanyi. Pagi nyanyi. Setengah siang nyanyi. Tengah hari nyanyi. Tengah sore nyanyi. Betul enggak? Petang nyanyi, mau tidur nyanyi, mau makan nyanyi. Wah, sampai 7 kali dalam sehari. Ini loh orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Daud dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia memilih hidup intim dengan Tuhan. Meskipun saya tahu, saudara juga mengerti, seorang raja itu pasti sibuk, betul? Tapi dia memilih hidup intim dengan Tuhan. Bahkan dia menulis di dalam ayat yang paling akhir, Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ini yang ditulis Daud karena dia menulis dan melakukannya. Dia sadar siapa dirinya kalau dia berkenan di hadapan Tuhan. Ini dipilih jadi raja. Kalau saudara dipilih saat ini jadi milik Tuhan. Biarlah kita suka memuji Tuhan. Ya. Kita buka Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Dalam kurung 14 sampai 16. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Yang bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Terus 16 dalam kurung 16 dikatakan untuk
memberitakan ya bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku. Tidak ada kecurangan padanya. Untuk memberitakan. Saya mulai sadar. Kadang-kadang kita pikir cuma Daud. Enggak, itu firman untuk kita semua. Siapa? Orang benar yang mau ditanam. Mau beribadah, ditanam di bait Allah. Itu yang akan bertunas. Akan tumbuh. Ya, di pelataran Allah. Saudara sungguh-sungguh mau ngalami setia, jujur, taat, sejuta. Semboyan dari Pak Eno selalu katakan sejuta, setia, jujur, taat. Artinya orang yang setia mau ditanam di bait Allah, mau tetap beribadah dengan setia, dengan jujur, dengan ketulusan. Oh, Tuhan akan membuat dia berhasil. Bahkan masa tuanya Tuhan membuat dia apa? Berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Ya, saya percaya Tuhan itu luar biasa. Melihat hati kita. Bukan lihat waras kita. Waras yang elok. Bukan. Saudara, Tuhan lihat hati kita. Marilah kita selalu rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Intim dengan Tuhan. Saya percaya ini kenapa penyebabnya Tuhan memilih Daud. Berkenan di hati Tuhan. Yang pertama tadi apa? Memilih intim dengan Tuhan. Yang kedua, memilih untuk mengatasi persoalan dengan Allah. Saudara, semua orang punya persoalan. Semua orang punya masalah. Tapi adakah kita waktu menghadapi masalah, kita jangan bingung. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Tapi kita mau tanya sama Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, seperti contoh dalam sebuah peperangan dengan Filistin. Ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel. Daud menunjukkan dengan kerendahan hati. Hatinya bergantung kepada Allah menghadapi persoalan yang sungguh-sungguh sulit loh bagi dia. Waktu itu orang Israel menghadapi Goliat, Filistin. Ya, masalah banyak. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, semua bisa diselesaikan. Jadi kita harus punya pilihan yang kedua, yaitu mengatasi persoalan bersama dengan Allah. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Ya, 1 Samuel 17 ayat 37 kita baca sama-sama. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, kalau kita berserta dengan Tuhan, persoalan apapun juga Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Puji Tuhan.
Yang ketiga, kenapa Daud ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga, Daud memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pilihan dia. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat itu ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Karena Saul membenci dirinya. Gara-gara orang yang menari-nari, perempuan yang menari-nari, katakan Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hatinya membara. Timbul iri hati. Ya, sehingga waktu itu Saul mengejar Daud. Bahkan waktu Daud main kecapi, dilempar lembing. Tapi Tuhan meluputkan dia. Karena Saul ingin membunuh dia. Tega loh. Padahal Daud ini mantunya. Ya, tapi waktu Saul mengejar Daud, ada kesempatan Daud untuk membalas apa yang dia lakukan. Nah, dikatakan di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dia memilih tidak membalas, meskipun dia ada kesempatan untuk membunuh. Waktu Saul masuk ke gua untuk buang hajat, saudara, Daud ada di dalam gua itu. Dia bisa membunuh. Ayo, katanya perwiranya, tentaranya, ayo sekarang bunuh orang ini, ngejar-ngejar, bunuh saja. Tapi Daud tidak mau melakukan. Dikatakan jangan membalas kejahatan. Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini loh satu hal kenapa Daud ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara manusia kan dia ada kesempatan. Dia bisa membunuh Saul. Tapi ia tidak melakukan. Karena dia tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Bukan hak kita. Kita cuma mendoakan. Kalau kita disakiti hati dengan orang, jangan sekali-kali kita membalas. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Bukan hak kita. Mari kita belajar. Kalau kita tidak membalas, itu seperti kita menaruh bara api di atas musuh kita. Luar biasa. Tuhan itu membalas tepat pada waktunya. Asal kita tidak mau melakukan pembalasan. Puji Tuhan. Yang keempat, tadi yang pertama apa? Memilih hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Memilih mengatasi persoalan dengan Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Tidak membalas kejahatan. Ya, dia penuh dengan kasih. Saya percaya ini yang harus kita mau hidup intim dengan Tuhan. Yang keempat, Daud ini memilih
bertobat, saat ditegur akan dosanya. Meskipun seorang raja, dia lengah waktu itu. Karena dia sudah diberkati, tidak maju berperang lagi, dia mulai santai. Ini kadang-kadang anak Tuhan jangan sampai santai. Ya. Ini makanan iblis kalau orang santai. Kenapa? Daud waktu itu dia lagi santai. Padahal istrinya banyak. Tapi waktu dia jalan-jalan di atas satu rumahnya, apa yang dia lihat? Dia lihat Batseba lagi mandi. Tergerak. Dia langsung ingin memiliki Batseba. Jahat loh, bukan hanya memiliki istri Uria, tapi dia punya rencana dan melaksanakan rencananya pakai tangannya orang. Betul? Membunuh Uria. Itu jahat di mata Tuhan. Tapi kenapa Daud ini waktu ditegur oleh Natan, dia mau bertobat. Memilih bertobat. Padahal dia itu seorang raja. Bisakah dia panggil? Ya, panggil pegawainya, panggil petugasnya, panggil tentaranya. Bunuh Natan. Bisa enggak? Bisa. Tapi dia memilih. Waktu dia ditegur, kamu itu sudah istrimu banyak. Itu dia cuma punya domba satu. Loh, kok diambil dombanya? Kamu rampas dombanya. Kamu bunuh pemiliknya. Siapa orangnya? Kamu. Langsung Daud saat itu bertobat. Ini loh. Saudara, kalau digitukan bagaimana? Apakah tetap rendah hati? Saat ditegur tentang dosa. Tapi Daud ini orang yang berkenan. Dia mau bertobat. Mau bertobat, ya. Sehingga dia akhirnya berkata kepada Natan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Daud berkata kepada Natan di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ini loh, orang kalau bertobat Tuhan tuh ngampuni enggak? Ampuni. Daud pun diampuni. Tapi akibat dosa memang Daud mengalami. Tapi dia sadar. Daripada dia mengalami di sana, di kekalan, lebih baik dia mengalami apa yang dia tabur. Dia membunuh, akhirnya dia juga mau dibunuh sama anaknya. Ini loh. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan itu benar. Jadi jangan main-main. Apa yang di dalam hatimu, Tuhan itu tahu. Jadi lebih baik bertobat. Orang yang bertobat itu disayang Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau perkenanan Allah tercurah bagi kita. Bukan orang yang memiliki hati yang mulus. Yang tanpa cacat. Tapi orang yang mau bertobat. Mau memilih hidup intim dengan Tuhan. Saat ini di hadapan kita banyak pilihan. Semua orang pasti mengalami proses. Tapi pilihan ada di tangan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya semua jemaat BMC Philadelphia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga berkat Allah tercurah
tercurah, melimpah. Luar biasa. Saya percaya ini akan terjadi saat kita mau sungguh-sungguh bertobat dan hidup intim dengan Tuhan. Dan suka beribadah kepada Tuhan dengan setia, jujur, dan taat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.